Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT di mana pada hari ini kita dapat kembali bersua dalam rangka menjalankan tugas kita dan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis kita pada bab kedua setelah minggu lalu kita sudah mengadakan penilaian harian untuk bab pertama atau bab 1. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita bab kedua, yaitu dengan tema berbagi, infak, dan sedekah. Berbagi, infak, dan sedekah dengan dasar Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Adapun KD-nya itu KD 3.2 menganalisis isi kandungan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Jadi dua surah ini berbicara tentang infak di jalan Allah SWT. Kemudian indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian infak. Kalian harus bisa menjelaskan pengertian infak. Kemudian menerjemahkan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Ini menjadi indikator keberhasilan pembelajaran kita. Yang pertama, kalau kalian semua bisa menjelaskan pengertian infak, kemudian bisa menerjemahkan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15-18, kemudian surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah, maka kalian sudah berhasil mempelajari bab ini. Ketiga, menganalisis isi kandungan yang terdapat dalam dua surah tersebut. Kemudian yang keempat, menyimpulkan keterkaitan dua surah tersebut, ya, apa kaitan antara surah Al-Fajr ayat 15-18 dengan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kalau kalian bisa menyimpulkan dari dua surah ini, maka kalian sudah berhasil dalam menguasai bab 2 ini. Baik, kita akan langsung. Nah, ini duit, ya, gambar duit 100-an dan 50-an. Siapa yang mau, silahkan diambil. Nah, duit ini adalah modal untuk berinfak dan bersedekah, ya. Sungguh beruntung orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah SWT. Namun demikian perlu disadari bahwa rezeki adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuan Allah. Rezeki yang kita miliki bukanlah utuh menjadi hak milik kita pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Sebagai orang yang beriman, sebagaimana kita bersikap terhadap rezeki, sebagai orang yang beriman, bagaimana kita bersikap terhadap rezeki, bagaimana kita memperlakukan rezeki, dan apa keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan rezekinya. Dalam bab ini kita akan pelajari firman Allah SWT, Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah SWT. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Barangkali yang akan kita bahas adalah pengertian daripada infak dulu. Ya, apa pengertian infak? Infak
itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Itu disebut dengan infak. Adapun orang yang membiayai selain daripada perintah-perintah Allah, maka bukan disebut infak. Misal punya rezeki tapi digunakan untuk membeli minuman atau membeli narkoba atau untuk berjudi, maka bukan disebut dengan infak. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak itu artinya adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Kalau zakat itu kan wajib ya, zakat itu wajib. Jadi kalau infak itu adalah sunnah. Infak itu adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya. Kemudian sedangkan menurut istilah, apa infak? Menurut istilah infak itu adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Itu yang disebut dengan infak itu secara istilah ya. Infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Kemudian perbedaan infak dan zakat. Apa perbedaan infak dan zakat? Infak tidak mengenal istilah nisab. Kalau zakat itu dia harus senisab baru kita keluarkan. Apa nisab itu? Dia harus mencapai jumlahnya, ya. Satu nisab, satu takaran gitu ya. Misalnya emas harus kita zakatkan ketika dia sudah sampai 90 gram. Itu kalau zakat ya. Jadi kalau kita punya emas sudah sampai 90 gram sebagai standar zakat, maka emas itu kita harus keluarkan zakatnya. Misalnya kita punya emas 90 gram, kita simpan di lemari, kita gas, maka dalam jangka 1 tahun dia masih tetap 90 gram, maka harus kita keluarkan zakatnya 2,5%. Sementara kalau infak dia tidak mengenal nisab ya, sedikit maupun banyak kalau kita mau berinfak silahkan ya, jumlahnya juga demikian. Jadi biarpun kita punya duit 5.000 misalnya ya, atau 10.000, kalau kita mau berinfak silahkan. Kita punya duit 5.000, kita mau berinfak 2.000, kita belanjakan untuk diri kita 3.000, itu sah-sah saja. Itu infak ya. Jadi infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sementara zakat itu memerlukan nisab dan jumlah minimum. Kemudian penerima infak, itu yang kedua ya, perbedaan yang kedua itu penerima infak itu tidak ditentukan sebagaimana penerima zakat. Nanti ada penjelasannya apa zakat itu diterima oleh siapa aja. Jadi penerima infak itu diterima oleh siapa saja ya, tidak seperti zakat yang sudah ditentukan ada 8 golongan yang harus kita berikan zakat kalau kita mau berzakat. Nah, infak tidak ditentukan siapa saja boleh kita berikan infak. Kemudian infak dapat diberikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Jadi di zakat itu penerima zakat itu salah satunya itu fakir miskin. Nah, apakah boleh kita berikan infak kepada dia? Boleh. Boleh kita memberikan infak pada fakir miskin yang sekalipun itu adalah mustahik daripada zakat.
atau penerima zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat dan selain mustahik atau yang berhak menerima zakat, seperti keluarga kita. Misalnya kita sudah bekerja ya di perusahaan. Nah, kita sudah menerima gajian misalnya 5 juta. Kita mau berinfak kepada keluarga kita sebanyak 500, itu boleh aja. Atau kita berikan kepada ponaan-ponaan kita 50.000, 50.000, itu boleh saja, itu disebut dengan infak juga. Nah, bahkan untuk biaya kebutuhan diri sendiri itu disebut dengan infak juga. Jadi itu infak. Nah, dalil tentang infak ini itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Ya, ini dalilnya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Maksudnya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan, misalnya padi itu kan dari bumi ya, tumbuh di bumi. Kemudian atau batu bara misalnya yang tumbuh dari bumi, atau kayu misalnya, apa aja yang dari bumi, itu harus kita infakkan, sebagian, dan kita harus zakatkan sebagian. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ini larangan kalau kita mau berbagi, berinfak itu jangan kita beri yang buruk-buruk ya, jangan kita beri yang buruk-buruk. Kita harus memberikan yang terbaik. Kenapa kita harus cari yang baik-baik? Ya, kita sendiri tidak mau memakan atau memakai sesuatu yang buruk-buruk. Mau nggak kira-kira kita makan makanan yang sudah busuk? Tidak mau kan? Nah, apalagi orang lain. Jadi Allah merintahkan kita dalam surat ini, merintahkan kita untuk apabila kita berinfak, kita harus berinfak dengan harta yang baik. Karena kita sendiri tidak mau memakan atau menggunakan sesuatu yang buruk-buruk. Jadi, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian lalu kepada siapa kita memberikan infak dan bersedekah? Nah, di dalam Al-Quran surah Taubat ayat 60 Allah berfirman, ini ketentuan sedekah. Pada siapa kita harus memberikan. Kalau di ayat ini adalah sebenarnya inilah ketentuan untuk zakat ya. Ketentuan untuk zakat. Innamal sadaqah. Nah, ini bunyi firmannya. Bunyi firman Al-Quran surah Taubat ayat 60 Allah SWT berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fardatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin dan pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Ini ya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Jadi ayat ini menjelaskan siapa-siapa yang menjadi penerima zakat. Yang pertama ada fakir, ada miskin, ada amil zakat. Siapa amil zakat? Itu orang yang membagikan zakat. Misalnya ada pengurus masjid membutuhkan amil zakat di masjid. Biasanya itu dilakukan pada bulan Ramadan ya. Ketika kita menyerahkan zakat, itu kita harus ke masjid. Nah, kita di masjid itu menemui pengurus atau ambil zakatnya, kemudian kita serahkan. Nanti setelah selesai mau Idul Fitri, para amil ini membagikan zakat yang sudah dikumpulkan itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu disebut dengan amil ya. Amil itu juga berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat mualaf. Mualaf inilah orang yang baru masuk Islam. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya misalnya hamba saya ini mau memerdekakan dirinya dari tuannya, maka kita harus bantu melalui zakat. Kemudian orang berhutang atau garim. Garim inilah orang yang berhutang yang tidak bisa membayar hutangnya karena tidak punya mata pencaharian. Kalau tidak segera dibayar hutangnya, maka dia akan dihukumi hukuman misalnya. Maka kita harus berikan orang ini kita harus bantu orang ini untuk memenuhi kebutuhannya. Atau bila perlu, apabila zakat itu banyak dana, maka kita bayarkan hutangnya. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah ini orang yang berada di jalan Allah seperti guru ngaji gitu ya. Itu bisa kita berikan zakat. Guru honorer di madrasah itu bisa kita berikan zakat. Kemudian yang ke-8 orang dalam perjalanan, itu orang yang musafir misalnya orang Samarinda mau pulang misalnya, tidak ada ongkos, tidak ada duitnya, maka dari zakat itu boleh kita berikan zakat kepada orang tersebut. Nah, ini ada 8 orang yang menjadi penerima zakat. Bolehkah kita berikan kepada orang-orang ini infak kita? Boleh salah satu dari 8 orang atau 2 orang dari 8 orang ini boleh kita berikan infak. Apa infak itu? Tadi sudah kita jelaskan. Kalau zakat dia harus mencapai 1 nisab atau sudah mencapai jumlah yang ditentukan. Kalau infak tidak mesti harus dia 1 nisab. Kita punya sedikit uang, boleh kita infakkan kepada salah satu dari 8 ini boleh. Jadi itu penjelasan tentang infak. Sekian dan terima kasih. Jadi demikian ya penjelasan Bapak tentang infak, kemudian dalil-dalil tentang infak, apa definisi daripada infak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu agama kita untuk hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.